itu adalah anak dari hasil hubungan gelap, Cok. Ibunya memaksa Ane kecil untuk melakukan penebusan dosa atas apa yang telah dilakukan ibunya. Yang udah klik video ini, kudoakan kalian semua sehat selalu. Tapi udah pada subscribe belum? Kalian subscribe lah dulu. Terima kasih. Sekuy. WhatsApp pribadi. Jadi ku tanya dulu sama kalian, apa kabar kalian semua? Ku harap everything is good, your titit is okay. Jadi pada kesempatan kali ini aku secara pribadi akan membahas kisah tragis dari Anneliese Michel. Anneliese Michel ini adalah seseorang perempuan yang berasal dari Jerman. Ia meninggal akibat kekurangan gizi dan dehidrasi yang parah. Namun yang menjadi pertanyaan besar, apa pemicu penyakit tersebut bisa ada pada dirinya? Dan langsung saja, kita tidak usah berlama-lama. Kusarankan sama kalian, gunakan earphone, kencangkan kancut kalian, nonaktifkan notifikasi dari mantan, dan jajar genjangkan posisi rebahan kalian, dan check it out. Anneliese Michel lahir di Jerman, di Jerman lah pokoknya. Aduh. Oh ya, ngomong-ngomong nih, jerawat anti corona ya. Oke, kancut. Ia lahir pada 21 September tahun 1952. Udah lama juga ya kan. Ia dibesarkan di dalam keluarga yang taat dengan agama. Anneliese juga dikenal banyak orang adalah sosok perempuan dan anak gadis yang sangat baik dan tidak pernah bermasalah di lingkungan sekitarnya maupun di lingkungan pergaulannya juga. Namun hal-hal aneh mulai terjadi kepada Anneliese ini. Ribet kali aku bilang Anneliese. Aneh aja aneh. Dan pada umur 16 tahun Anne mulai merasakan bisikan-bisikan misterius dan dia juga mulai berhalusinasi. Anne juga menderita kejang-kejang. Seorang dokter di klinik saraf Würzburg mengatakan bahwa ia terkena serangan epilepsi. Selain itu pula, Anne didiagnosa terkena penyakit gangguan kejiwaan, dan pada akhirnya gangguan kejiwaan itu memicu agar dia dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Bukannya keadaan si Anne semakin membaik, tapi keadaannya semakin memburuk setelah berada di rumah sakit jiwa tersebut. Ia justru semakin stres dan semakin frustasi dengan keadaannya saat ini. Untuk menenangkannya, dokter pun mulai memberikan obat-obatan yang sama sekali tak memberikan hasil positif bagi perkembangan jiwanya. Setelah setahun berada di rumah sakit jiwa, Anne kembali ke rumahnya. Ia saat itu memang belum menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Anne berhasil membuktikan bahwasannya ia lulus dan berprestasi. Ia bahkan menjadi siswi dengan predikat lulus terbaik di sekolahnya pada tahun 1970. Meskipun sakit yang ia derita kadang-kadang masih sering kambuh sih. Pada tahun 1973, kejang-kejang dan kerasukan parah pun mulai dialami Anne. Ia bertindak di luar akal sehat. Ia menyerang anggota keluarganya, merobek-robek pakaiannya sendiri. Ia juga memakan lalat dan laba-laba gitu. Ia juga sering menggonggong, nggak tahu entah kenapa dia menggonggong, tapi dia menggonggong gitu. Apa sih? Orang tua Anne sangat tertekan dan prihatin sekaligus juga ya melihat kondisi anaknya yang makin hari makin parah gitu, bukan semakin membaik. Berbagai upaya telah dilakukan orang tuanya agar si Anne membaik, tapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Bertahun-tahun Anne mengalami hal seperti ini, dan pada akhirnya orang tua Anne meminta bantuan kepada pemuka agama untuk melakukan kegiatan seperti pengusiran setan atau bisa dibilang eksorsisme. Pada tahun 1975 ada datang seorang uskup yang bernama Joseph Steng memerintahkan pastor Arnold Renz dan pendeta Ernst Alt
untuk melakukan kegiatan pengusiran setan. Proses ini dimulai pada tanggal 24 September 1975 dengan waktu 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. Setiap sesi berlangsung hingga 4 jam. Selama proses ritual ini berlangsung, keadaan Ane malah semakin memburuk, Cok. Dia mulai meracau tentang kematiannya dan menolak untuk memakan segala jenis makanan apapun. Hal ini membuat tubuhnya semakin kurus. Belum lagi ditambah dengan berbagai macam tindakan aneh yang dilakukan kepada tubuhnya sendiri, hingga menyebabkan hampir tak dapat lagi berjalan dengan normal. Dan sialnya, pengobatan yang dilakukan terhadap Ane ini tanpa konsultasi dengan pihak para medis gitu, yang di kemudian hari menyebabkan masalah pidana. Setelah melakukan berbagai ritual dan pengusiran setan sebanyak 67 sesi, 67 selama 4 jam 1 sesi. Kalian kan sendiri. Proses itu dilakukan selama 1 tahun dan pada akhirnya Ane menghembuskan nafas terakhirnya. Hasil autopsi menunjukkan gadis ini menderita gizi buruk dan dehidrasi yang amat sangat parah. Biar kalian tahu, berat badannya pada saat ia meninggal itu hanya 31 kg. Cuman SD wah. Pastur dan pendeta yang tadi, setelah Ane menghembuskan napasnya yang terakhir, mereka didakwa bersalah karena kelalaian hingga menyebabkan kematian. Mereka mendapatkan hukuman penjara 6 bulan dan 3 tahun percobaan. Meskipun begitu, seseorang pengacara yang membela mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukan kedua pendeta dan orang tuanya itu adalah untuk penyembuhan Ane. Tapi itu tadi karena tidak ada konsultasi dengan pihak para medis, woi. Mungkin banyak yang mengira bahwa apa yang terjadi pada Ane adalah kerasukan yang biasa. Namun sebenarnya apa yang membuat gadis yang memiliki kepribadian baik dan religius bisa kerasukan parah dan seperti itu? Apa penyebabnya coba? Aku pun bingung apa penyebabnya. Entahlah ya, mungkin abang-abang tukang batagor yang di depan pagar sekolah aja yang tahu. Dikutip dari The Washington Post, Ane ternyata mengaku telah melihat sosok-sosok setan pada diri setiap orang yang dilihatnya, dan hal itu adalah pemicu untuk dia melakukan hal-hal kayak orang gila gitu. Pada suatu ketika sesi pengusiran setan, Ane pernah mengaku kepada para pendeta bahwa ia telah dirasuki oleh roh-roh jahat seperti roh Judas Iskariot, Nero, Cain, Adolf Hitler. Kenapa ada Adolf Hitler di sini, Cuk? Fleischmann, dan yang paling kuat adalah Lucifer. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa ia bisa terkena penyakit tersebut dan sering kesurupan pada usia yang 16 tahun? Sebuah sumber menyebutkan bahwa ini adalah ulah dari sosok sang ibu. Beberapa tahun sebelum kelahiran Ane, ibunya ternyata melahirkan sosok anak yang diberikan ia nama Martha. Itu adalah anak dari hasil hubungan gelap, Cok. Ibunya memaksa Ane kecil untuk melakukan penebusan dosa atas apa yang telah dilakukan ibunya. Tapi nggak tahu lah ya, entah kisah ini benar atau tidak. Coba kalian tanya aja sama penjaga sekolah yang di sekolah kalian. Kisah hidup Anneliese Michel ini telah menginspirasi sineas Hollywood untuk membuat film berdasarkan nyatanya. Salah satunya adalah The Exorcism of Emily Rose yang dirilis pada tahun 2005 lalu. Dan oke, Cok, jadi cukup sekian video dari aku ya, dan segenap tim-tim corporation yang membuat video ini. Berterima kasih sama kalian karena kalian sudah menonton video ini yang amat sangat, nggak tahu lah amat sangat apa ya kan, tanya aja sama Pak Ahmad. Dan iya, terima kasih buat kalian ya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan kalian tekan notifikasinya agar kalian terus dapat updatean tentang videoku. Jadi stay safe sama kalian. Enjoy kalian nonton video ini. Dan ku kasih tahu lagi sama kalian untuk terakhir kalinya, ini yang ada di bibirku ini adalah jerawat anti corona. And the last, don't forget to subscribe. Peace.